Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu pengembangan aplikasi web dengan judul e-library berbasis web untuk manajemen koleksi dan layanan peminjaman. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya. Nama saya Toras Fahadila Rahman. Nama saya Haidar Kadafi. Nama saya Muhammad Azhar Wahyu Wicaksono. Nama saya Dean Rafial Ghazali. Baik, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya sistem yang lebih modern dan efisien, termasuk dalam pengelolaan perpustakaan. Sistem perpustakaan konvensional yang masih mengandalkan pencatatan manual sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterbatasan akses informasi, proses peminjaman yang lambat, serta kesulitan dalam pengelolaan data koleksi. Di era digital ini, pengguna mengharapkan layanan perpustakaan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, pengembangan e-library berbasis web menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Sistem e-library berbasis web ini merupakan platform digital yang dapat diakses melalui browser. Sistem menjadikan layanan pencarian koleksi, peminjaman, dan pengembalian buku secara otomatis dan terintegrasi. Terdapat 3 jenis pengguna dalam sistem ini, yaitu guest atau tamu yang hanya dapat melihat koleksi secara terbatas. Kemudian ada pengguna terdaftar atau user yang dapat melakukan peminjaman dan melihat riwayat peminjaman. Dan yang terakhir ada admin yang bertugas mengelola data buku, pengguna, dan peminjaman. Untuk lebih lengkap dan implementasinya akan diimplementasikan oleh teman saya. Saya Dean Rafial Ghazali ingin menjelaskan sistem guest tanpa harus login terlebih dahulu. Pertama, jika pengguna tidak memiliki akun, pengguna bisa langsung klik jelajahi. Nah, jika pengguna tidak login, pengguna hanya bisa melihat buku-buku yang tersedia di perpus saja tanpa bisa meminjamnya. Sebagai contoh, nah, jika pengguna ingin meminjam, maka pengguna harus login terlebih dahulu. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa daftar terlebih dahulu. Nah, untuk daftarnya, pengguna bisa memasukkan data-data seperti yang ada di layar. Saya contohkan. Nah, jika registrasi sudah berhasil, pengguna bisa login menggunakan email, akun yang sudah didaftar tadi. Nah, jika pengguna sudah memasukkan email dan password dengan benar, kemudian nanti ada kode verifikasi yang dikirim melalui email yang sudah didaftarkan tadi. Ini tinggal ditempel aja. SS. Aplikasi Gmailnya berupa SS. Jika kode sudah terkirim email, kode langsung dimasukkan, kemudian langsung diverifikasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Azhar Wahyu Wicaksono akan menjelaskan mekanisme menjadi user. Yang pertama, menjelajahi perpustakaan untuk melihat
apa saja buku yang bisa dipinjam. Berikut adalah daftar buku di perpustakaan yang bisa dipinjam. Contohnya saya akan meminjam buku Atomic Habits. Nah, untuk meminjam buku ini, pertama-tama pilih dulu durasi waktu peminjaman buku ini. Ada 4 pilihan, yaitu 1 sampai 2 minggu. Misal saya meminjam buku seminggu. Nah, ajukan permintaan. Setelah meminjam buku selama seminggu, kita akan menunggu persetujuan dari admin. Sembari menunggu persetujuan dari admin, kita bisa melihat-lihat buku dengan rating yang dimilikinya. Misal ini belum ada. Nah, misal buku ini. Nah, buku ini dibaca oleh 1 orang dan memiliki rating 4. Buku ini keren. Inilah tampilan setelah admin meng-ACC permintaan peminjaman saya. Dan yang akan tampilannya seperti ini, akan berubah seperti ini. Bisa untuk dilihat. Nah, akan menampilkan tampilan yang seperti ini atau struk yang seperti ini yang bisa ditunjukkan kepada penjaga perpustakaan untuk mengambil buku yang telah diminta. Setelah mengembalikan buku, kita bisa melihat riwayat peminjaman buku. Seperti ini. Kita bisa mengulas buku yang telah kita pinjam sebelumnya dengan memberi rating dan memberikan komentar. Dan kirim ulasannya. Nah, setelah itu komentar ulasan yang kita telah ulas akan muncul di sini. Baik, selanjutnya untuk mekanisme admin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya Haidar Kadafi akan menjelaskan bagaimana admin mengelola sistem ini. Yang pertama di menu kelola buku. Nah, di sini untuk admin tombol pinjamnya berubah menjadi tombol edit. Nah, di sini admin bisa mengedit informasi buku dari judulnya, penulisnya, tahun terbit, lalu kategori bahasa, kategori genrenya, lalu juga bisa menambahkan link untuk gambar sampulnya. Nah, di sini juga ada deskripsi singkat yang bisa ditambahkan. Selain itu, admin juga bisa menghapus buku yang ada. Tapi di sini saya nggak mau menghapus bukunya. Selain itu, admin juga bisa menambah buku baru yang bebas mau buku apa aja. Berikutnya di menu kelola peminjaman. Nah, di sini admin bisa mengelola semua peminjaman yang ada. Di menu kelola peminjaman ini ada beberapa permintaan seperti permintaan peminjaman yang bisa diterima atau ditolak. Misalnya di sini saya terima. Nah, maka menunya akan berubah menjadi verifikasi ambil. Tombol ini itu akan diaktifkan ketika saat si peminjam buku datang ke perpustakaan membawa struk yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi saat si peminjam sudah menunjukkan struk pada admin, maka admin bisa memverifikasi bahwa buku tersebut bisa diambil. Ulang-ulang. Nah, saat batas waktu durasi peminjamannya sudah selesai, misalnya
saat si peminjam itu sudah mengembalikan bukunya ke perpustakaan, maka saat si peminjam itu menyerahkan bukunya kembali kepada penjaga perpustakaan, si admin bisa menekan tombol ini, yang mana ini akan mengonfirmasi bahwa buku itu telah dikembalikan dan stok bukunya akan menjadi bertambah lagi. Dan lalu yang menu terakhir ada menu kelola user, di mana admin dapat melihat semua user yang terdaftar, dan admin juga bisa menghapus user-user yang sekiranya tidak diperlukan lagi. Saya hapus aja ya, Toras. Nah, di sini juga ada fitur untuk ubah profil. Jadi ini admin ataupun user dua-duanya bisa melakukan ubah profil. Jadi yang bisa diubah itu username-nya. Nah, sudah terubah. Lalu foto profil. Nah, saya ubah seperti ini. Sudah terubah lagi. Dan juga ubah password, dimana user bisa mengubah passwordnya untuk menambahkan keamanan seperti ini. Nah, tapi dan jika user lupa passwordnya, maka bisa reset via email. Sini jadi masukkan emailnya dan sistem akan mengirim kode verifikasi lagi ke email. Setelah mengisi kode verifikasi yang dikirim, juga langsung mengisi password barunya. Password sudah diubah. Setelah password diubah, maka user harus login ulang. Baik, sekian presentasi proyek kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.